Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hari ini, pagi ini ada di Kabupaten Lumajang, dekat dari Semeru, dan kami ada di zona hitam di wilayah lahar dingin Semeru ya. Sebelah ini ya sudah lahar dingin, sebelah dari rumah ini. Baik, begini pemirsa, kalau dulu saya suka bagus sedu ya, suka bercanda dengan guyon dengan Ustadz Kai nama tentang bagaimana cara beliau untuk membuktikan sebagai pendeta, mantan pendeta, bahwa beliau bisa bahasa asing ya, ada bahasa Jepang bisa, bahasa Perancis bisa, bahasa Yunani bisa, bahasa Hebrew bisa, bahasa Inggris apalagi. Jadi dan beliau berlaga untuk menjadi seorang orator, seorang pendeta ketika berkhutbah. Jadi kelihatan betul bahwa secara uh, ini gaya tubuh ya, stylenya itu sudah memang style pendeta gitu. Kalau tidak pernah merasakan jadi pendeta, nggak akan punya style itu, begitu. Saya nggak bukan seorang pendeta, dan saya tidak punya style, sehingga nggak bisa saya membuktikan. Nah, ini beliau, Tuan Guru Ko Agustan, adalah seorang mantan pendeta. Kita buktikan, kita saksikan bagaimana stylenya beliau, masuk nggak. Nah, ini nanti kita nilai. Baik, yang menilai siapa? Yang menilai adalah Bapak Ibu hadirin semuanya. Baik, monggo Ustaz. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau di Kristen namanya chapel. Chapel itu latihan khotbah. Mau dipraktekin nih ya? Ya. Baik, ini ibaratnya saya mau khotbah pagi nih ya. Ini anunya di sini mimbarnya. Saya jalan ke sini kan. Dari sana. Sini. Sini mimbarnya. Saya biasanya bawa kitabnya. Kita mustahil. Terus berdiri. Shalom. Shalom, ya kan? Yes. Baik, saudaraku, Shalom alaikum, Basem Yesua Masya. Ya, mereka ngomong Shalom kan. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Harapan kita, cita-cita kita hanya di dalam Dia. Tapi kok masih ada yang loyo-loyo? Bangkit lagi. Wah, ini nggak seru ini. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan aja? Berdiri biasanya gitu ya kan. Ayo, kita mau hangatkan ruangan ini dengan hadirat Tuhan, mau nggak? Biasanya kan mau ya kan? Mau gitu. Oke, kita haleluya 5 kali. Sekuat tenaga, siap? Jadi jangan loyo-loyo, anak Tuhan loyo-loyo bagaimana? Mau dapat berkat nggak? Nah, pasti orang kan mau. Orang mau mendapat berkat, itu harus ada semangat. Bagaimana mau mendapat berkat? Udah susah. Baik. Berdiri, ya kan? Oke, siap. Haleluya 5 kali ya. Haleluya. Lalu yang terakhir digas. Haleluya. Biar otot-otot kita kendor dan hadirat kita, hadirat Allah itu sampai ke surga. Dan teriakan kita itu didengar dan malaikat di surga akan bersorak-sorai. Minimal, saudaraku, surga itu terguncang pagi ini. Kenapa? Karena dengar seruan kita. Ini kan seruan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen itu lembah-lembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita agungkan. Kita undang hadirat Allah pagi hari ini. Datang di tempat ini, di gereja ini. Amin. Walaupun kita tidak seberapa, tapi kalau kita mau mengundang hadirat Allah, kita akan kalahkan gereja-gereja yang besar. Amin. Amin. Bangun, ya kan? Oke, siap ya? Haleluya 5 kali. Oke. Tes. 1, 2, 3. Haleluya. Kurang itu. Masa haleluya memang begitu gitu kan? Kurang. Oke, siap. Udah dites kan tadi kan? Ayo siap. 2, 3, 1. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini hadirat Allah ada di tempat ini. Amin. Katakan amin. Nah, udah.
Itu udah cair kan suasana, udah cair baru kita masukkan. Temanya apa kan yang mau dibicarakan. Nah sekarang kita berbicara tentang hadirat Allah. Ketika hadirat Allah hadir di tempat kita ini, kita nggak usah repot-repot. Lu mau minta apa, ngomong saja sama Tuhan. Tuhan ada di tempat ini kok. Kita tadi sudah memuliakan, mengagungkan namanya. Wah itu menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Pengagungan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Harapan ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak ingin apa-apa, tapi Tuhan ingin saudara semua memuliakan namanya. Sudah, ketika saudara memuliakan namanya, udahlah, ya Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Saat ini, aku sing punya headbang, saudara. Nggak lama saudara akan kasih, saudara berkat. Oke? Oke, bagaimana Tuan Bung? Mau ditambah lagi ini keduanya? Gitu. Yang untuk saudara-saudara gitu. Udah. Mau nah, saudara jangan pernah ragu. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada segalanya. Dan pagi hari ini, jika engkau lemah, jika engkau tidak mampu mempunyai pengharapan, maju sini maju. Kita berdoa bersama-sama. Dan kita minta hadirat Tuhan sampai mau hadirat Allah sampai hadirat Tuhan turun ya, bagi kita semua, bagi saudara, dan di saudara akan memperoleh kemenangan. Sudah, kita udah memuliakan Tuhan, apalagi ya, ayo. Nah biasanya kalau altar call mereka maju, yang udah biasa altar call mereka minta didoakan, ya kan? Mereka maju, ya kan? Ya, kita tanya apa yang mau didoakan. Misalnya punya sakit, misalnya dalam persoalan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kau melihat hamba-Mu ini dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ini sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sesuai dengan iman-Mu. Nah, kita ganti lagi. Apa ini yang mau didoakan kan? Misalnya, apa jodoh? Ya, jodoh, oke. Ya. Ya Tuhan, Engkau tahu saat hari ini hamba-Mu ini, anak-Mu ini merindukan seorang jodoh. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri anak ini yang sepadan, yang mencintai Engkau, yang melayani Engkau, yang memuliakan Engkau. Engkau kirim Tuhan, Engkau kirim, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan. Udah. Itu. Itu saudara. Istilah kata saudara itu kata yang itu frase umum. Dekat. Dekat kepada audiens. Betul. Daripada kata Bapak Ibu. Betul. Ini saudara, ini menganggap keluarga. Dan begini, makanya sekarang pun ketika di Islam saya sudah menjiwai Islam dan mencintai Allahu Akbar yang saya sepadankan dengan haleluya, bahkan di atas haleluya. Saya suruh berhenti, saya nggak bisa. Itu giroh saya, itu jiwa saya. Nggak bisa. Karena dulu saya sering katakan haleluya. Katakan amin. Ya sekarang kan takbir, ya kan? Loh, frase ini saya katakan haleluya itu apa namanya? Ya, puji Tuhan itu istilahnya apa ya? Ada lagi, itu bahasa surga katanya. Nah, saya klaim bahwa Allah Akbar itu mempunyai kerajaan surga. Gitu loh. Jadi, saya harus, itu kan kalimat pengagungan, Yai. Haleluya Allahu Akbar. Itu kalimat pengagungan. Bagaimana dengan Allahu Akbar kita dilarang? Begitu loh. Iya, gantinya. Karena dulu Iya kan? Ini kan milik kita. Saya heran. Ketika dipanggil kemarin, dipanggil waktu di Tegal, ya ada yang bilang manhajnya beda. Saya sih nggak tahu ya. Cuma saya Islam dan Allahu Akbar itu milik saya. Saya berdiri begini, Allahu Akbar, udah benar nolak semua. Beb, di sini boleh Allahu Akbar. Dipanggil. Di sini jangan Allahu Akbar. Saya kan bingung. Pertama saya guyonin Habib, Beb.
Allahu Akbar, di Allahu Akbar. Saya pikir kan boleh kan. Saya sebetulnya udah nggak mau. Saya udah kunci nih. Janganlah nanti bikin persoalan kan. Di sana kan shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Hanya itu diulang. Saya tahu kan. Nah, tapi jiwa saya udah biasa haleluya. Terbiasa. Ya. Habitnya Eh. sudah terbentuk. Jadi ketika saya duduk bersila, berdiri, takbir. Tapi orang wakil bupati lihat saya juga, mukanya merah. Wakil bupati, semua tokoh-tokoh di situ. Nah, saya jadi nggak blank nggak tuh. Udah 5 menit, udah tak selesaiin. Dan sebagian jemaah cuma begini ya pemirsa. Terlepas itu golongan apa, ini afan banget. Saya hanya ngeklaim kita sholat pakai Allahu Akbar kok. Gitu loh. Nah, kalau ini dicampur dengan satu sisi politis, ya sangat disayangkan. Karena saya berbicara Allahu Akbar, tidak ada tendensi yang lain. Kalau itu dibawa ke ranah yang lain, politik, karena ada kejadian ini, kejadian itu, bom. Nggak bisa. Nggak bisa. Loh, bumi ini merdeka karena Allahu Akbar, yai. Tidak ada Allahu Akbar, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Loh, orang ketika Allahu Akbar itu udah nggak takut apa-apa. Aku menyerahkan hidup ini sama Allah. Sudah selesai. Nah, ini kalau saya khotbah begini, ini semangatnya. Beliau ini sakit jantung, lagi sakit jantung, baru keluar dari rumah sakit, belum operasi masih. Apalagi kalau jantungnya nggak ada masalah, tambah kayak gimana? Tambah kayak orang lari aja nanti. Jadi saya pun dulu nggak begitu ya. Kita biasa kadang KKR di Sumba. Itu kayak masukin daerah begini, ya koordinasi, biaya dari kita, dari tim. Terus kita KKR di sana. Sama teman saya, kadang 2 orang, 3 orang. Ya itu. Kalau kita Pantai Kosta kan, yang girang-girang nyanyi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Seandainya di gereja tidak ada nyanyi, nggak ada semangat ya? Ya, ada. Itu Protestan. Kalau Protestan itu kan lebih kepada himne ya istilahnya. Yang slow-slow. Tapi kalau yang namanya karismatik, Pantai Kosta, itu praise and worship, pujian dan penyembahan. Begitu. Jadi seperti itu. Terus altar call, penyembuhan itu udah umum. Altar call itu dalam bahasa apa ya? Altar call itu kan altar kan tempat ya, tempat pengagungan lah. Altar itu meja lah seperti itu. Jadi altar call dipanggil siapa yang mau disembuhin, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Jadi itu ya. Makanya kalau saya saya menyampaikan kajian saya semangat. Maaf bukan lebih, itu karakter saya. Bawaan. Ya, karena saya memang tipe orang orator, tipe pengkhotbah gitu. Tipenya. Jadi nggak bisa suruh shalom, assalamualaikum. Yang slow nggak bisa. Mungkin pertamanya slow ya. Tapi naik tetap. Ya itu tipikal sudah. Karakternya jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Itu barangkali kita akan pindah. Kita coba lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.